Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini, sesuai dengan thumbnail, kita akan membahas mengenai digital learning, Google Collaboration, Arrange, Clean, Manipulate Data. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aldin Bujularjo dan saya merupakan peserta dari salah satu program MBKM yaitu MSIB, lebih tepatnya di studi independen PT Sitek ERP Indonesia. Oke, sesuai dengan thumbnailnya yang tadi yang sudah saya sampaikan juga, kita akan membahas terkait dengan collaboration. Nah, sebelum kita akan menuju ke soal yang sudah teman-teman lihat di layar, kita akan membahas terlebih dahulu atau penyampaian awal lah terkait dengan Google Collaboration. Google Collaboration sendiri adalah suitable dokumen yang memungkinkan teman-teman dalam menulis, mengedit, serta memberikan program yang sudah disimpan pada drive maupun yang baru teman-teman buat. Jadi intinya teman-teman bisa mengubahnya atau mengeditnya itu via cloud, karena ini juga berbasis cloud sehingga dapat mengefisiensi storage pada perangkat teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasinya. Teman-teman cukup mengakses saja di web. Di browser teman-teman dengan cara teman-teman login di akun Google teman-teman, lalu bisa teman-teman akses itu yang namanya Google Drive terlebih dahulu apabila file tersebut sudah diupload di Google Drive. Nah, salah satu dari platform dari Google Collaboration itu ada 3 yang akan saya sebutkan, yaitu Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slides. Nah, hampir sama teman-teman bakal familiar dalam penggunaannya karena hampir sama dengan yang dimiliki oleh Microsoft Office. Oke, mungkin itu aja gambaran atau penyampaian singkat terkait dengan Google Collaboration. Kita langsung saja bisa menuju ke soalnya. Nah, di sini yang sudah ada di depan layar atau yang sudah teman-teman lihat di layar bahwa sudah tersaji data, namun dalam penulisannya itu belum rapi ya teman-teman. Belum ya kalau dilihat itu nggak enak kan teman-teman. Nah, di sini dari penulisannya saja, dari diksi kalimatnya masih ada campuran antara lower, upper, dan proper. Dan juga dari warna dari fontnya juga belum seragam, ukuran dari fontnya juga belum seragam, sehingga pada kali ini kita diinstruksikan untuk mengubah sesuai dengan yang ada di soal, yaitu tipe fontnya menjadi Arial, warna fontnya menjadi hitam, dan ukuran fontnya menjadi 11. Kemudian yang tadi diksi kalimatnya menjadi proper. Lalu registrasi date menjadi permadet, salary atau gajinya menjadi dolar, atau kursnya atau mata uangnya itu menjadi dolar. Kemudian untuk fontnya itu diawali dengan angka atau karakter 62. Lalu untuk date of join-nya itu diubah menjadi DDMMYY. Oke, sebelum kita masuk tadi langsung mengerjakan, akan ada sedikit yang akan saya sampaikan terkait dengan diksi kalimat. Nah, diksi kalimat sendiri itu basicnya itu dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu yang tadi lower, upper, dan proper. Nah, lower sendiri itu seperti apa? Lower sendiri itu seperti ini teman-teman.
penulisannya itu huruf kecil semua. Dalam satu kata itu hurufnya kecil semua. Sedangkan untuk upper itu menggunakan caps lock, itu dalam satu kata hurufnya itu besar semua. Kemudian untuk proper dalam satu kata, misal saja kata awan, hanya huruf depan atau awalan dari kata, huruf pada awal katanya itu menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Lalu langsung saja kita kerjakan. Di sini sudah saya kerjakan, sudah sesuai juga dengan formatnya. Namun kita akan mengerjakan ulang. Tapi di sini masih belum sesuai ya teman-teman. Untuk bikin ini kita kerjakan ulang saja. Kita kerjakan ulang dengan cara menambahkan sheet. Nah, cara menambahkan sheetnya itu bagaimana teman-teman? Teman-teman cukup teman-teman bisa melihat di sini ada icon plus di pojok kiri bawah. Cukup diklik saja, tambahkan sheet, lalu sheet akan tertambah. Sheet akan tertambah, lalu teman-teman bisa mengubah nama dari sheetnya itu menjadi nama yang teman-teman inginkan gitu. Nah, di sini saya akan mengubahnya jadi nama data akhir untuk sheetnya. Oke, selanjutnya kita bisa memulai mengerjakannya. Kita kerjakan dengan diawali melakukan copy paste pada judul tabel dan judul kolom tabelnya. Nah, di sini kita copy paste dengan cara Ctrl C. Lalu kita paste atau yang biasa disebut atau biasa dilafalkan dengan paste ya teman-teman, menggunakan Ctrl V. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa sesuaikan untuk dari kolom-kolomnya itu sendiri bisa disesuaikan juga. Bisa kita lebarkan seperti halnya dengan Microsoft Excel. Oke, kemudian kita bisa langsung ke instruksi yang pertama. Nah, di sini untuk instruksi 1 dan 1 sampai 3 mohon maaf, ini mungkin angkanya tidak berurutan ya teman-teman. Namun di sini untuk instruksi 1, 2, 3 yaitu terkait dengan fontnya itu belum akan saya ubah. Akan saya ubahnya nanti di belakang setelah semuanya sudah selesai. Nah, kita langsung lompat ke bagian diksi kalimat, yaitu diubah menjadi proper. Kita cukup masukkan rumus propernya, yaitu sama dengan proper. Kemudian kita langsung masuk ke sheet raw data. Kita bisa seleksi bagian namanya, lalu kita bisa enter. Nah, sudah sesuai. Yang tadinya menggunakan upper pada nama Blackwood-nya sudah sesuai dengan diksi kalimat proper, yang mana hanya satu huruf di depan pada suatu katanya yang berhuruf kapital. Begitu juga dengan gender. Sebenarnya di sini gender bisa menggunakan berbagai rumus, tapi untuk mengantisipasi apabila terjadi ada yang masih menggunakan lower, upper, atau yang belum sesuai dengan proper,
sehingga saya menggunakan rumus proper. Kemudian sama seperti tadi, kita seleksi bagian gendernya, lalu kita enter. Untuk age atau untuk umur, kita tidak perlu menggunakan proper. Kita bisa saja menggunakan hanya rumus sama dengan kemudian age, kita pilih saja, selesai. Hal itu juga sama untuk place of birth. Place of birth-nya itu atau tempat lahirnya bisa menggunakan proper. Nah, kita bisa seperti ini teman-teman. Kita coba ya. Kita coba menggunakan proper bagian ini, kemudian bagian ini. Sepertinya tidak bisa. Cukup saja menggunakan seperti ini. Enter. Lalu kita lakukan hal yang sama pada kolom di sebelahnya. Enter. Oke, sudah. Ini nanti kita akan menariknya ke bawah. Tapi sebelum itu kita langsung masuk ke bagian font, yang mana pada soal diinstruksikan awalannya adalah 62, sehingga kita menggunakan rumus IFS, yaitu dengan cara sama dengan IFS lalu left. Kenapa left? Dikarenakan karakter yang akan kita ubah ada pada bagian kiri. Dikarenakan tadi sesuai instruksinya adalah awalan menjadi 62, awalan yang berarti bagian kiri teman-teman ya. Bagian kiri sini, bagian depan, sehingga menjadi bagian kiri. Dan apabila teman-teman ingin mengubah karakter bagian kanan, cukup diubah menjadi IFS right. Namun pada video kali ini kita sesuaikan dengan instruksi, yaitu kita mengubah awalannya menjadi 62 yang berarti kita menggunakan left. Lalu kemudian kita seleksi, kita sama dengan koma 1, kita tutup kurung sama dengan tanda petik. Nah, kenapa 1 dan kenapa harus menggunakan tanda petik? Dikarenakan yang pertama, 1 dikarenakan jumlah dari karakter dari nolnya itu adalah 1, yaitu hanya 0, hanya angka 0, yang berarti terdiri dari 1 karakter. Nah, kenapa angka 0-nya itu diapit oleh tanda petik? Dikarenakan angka 0 itu merupakan karakter ya teman-teman, bukan numerik, yaitu karakter, sehingga dimasukkan tanda petik di antaranya di sisi samping-sampingnya seperti itu. Lalu kita replace. Nah, replace sendiri itu digunakan untuk menggantikan posisi angka 0 menjadi angka 62. Kemudian left lagi, dan akan diketahui bahwa ternyata ada karakter 8 yang berada di depan dari nomornya.
sehingga kita bisa ubah saja replace, ubah saja menjadi 628. Lalu left lagi, karena kan di sini sudah ada yang sesuai dengan instruksi, sudah sesuai dengan soalnya, yaitu diawali dengan karakter 62, sehingga kita tidak perlu mengubahnya. Kita cukup seperti ini teman-teman. Terus 2, nah 62. Nah, kenapa ini 2? Kenapa tidak 1? Karena yang sudah saya sampaikan tadi bahwa menyesuaikan jumlah karakternya. Dikarenakan ini yang tadi itu jumlah karakternya masing-masing 1, yang 0 dan 8 ini masing-masing 1, sehingga untuk rumusnya itu dituliskan 1. Nah, berbeda dengan ini, dikarenakan 62 memiliki jumlah karakternya yaitu 2, yaitu angka 6 dan angka 2, sehingga kita menuliskannya 2. Seperti itu. Nah, tadi dikarenakan sudah sesuai dengan yang ada di soal, kita tidak perlu mengubahnya. Kita cukup saja koma, kemudian kita seleksi, lalu kita enter. Lalu bisa kita enter, teman-teman. Nah, sudah sesuai. Kemudian untuk date of birth-nya, nah di sini kita bisa copy terlebih dahulu saja. Copy, kemudian kita bisa pakai seperti ini, teman-teman. Bisa copy, nah seperti ini. Syarat untuk mengubah menjadi format DDMMYY itu harus dalam format bahasa Inggris. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, di layar, bahwa ada 2 bulan yang masih menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Januari dan Oktober. Lalu kita harus mengubahnya menjadi format bahasa Inggris. Nah, caranya bagaimana? Kita cukup masuk ke menu edit, kemudian pilih opsi cari dan ganti, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut CTRL-H. Mohon maaf, teman-teman bisa menggunakan shortcut CTRL-H, kemudian di Januari, bulan yang ingin digantikan dengan Januari menggunakan huruf J. Ganti semua. Selesai. Nah, di sini kenapa sudah berformat 00, 05, 01, dan 22, atau sesuai dengan instruksinya tadi DDMMYY. Mungkin di sininya sudah sesuai ya teman-teman. Barangkali sudah ada settingannya. Kan tadi saya sudah mengerjakan
mengerjakan sehingga sudah ada seperti ini. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya sebentar. Kita ubah terlebih dahulu untuk bulan Oktobernya. Kita ganti selesai. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan teks kita seleksi seperti ini. Menjadi format DD kita juga bisa langsung tarik ke bawah teman-teman biar gampang ya. Kita tarik ke bawah. Coba cek apakah ada tanggal yang sesuai. Kemudian langsung kita bikin registration of date. Kita bisa gunakan sama dengan terus kemudian kita bisa lalu kita bisa mengubah formatnya menjadi tanggal. Kita ubah tarik. Year salary juga sama seperti itu teman-teman. Terus untuk month salary kita bisa menggunakan rumus ini sama dengan datanya kemudian dibagi 12 karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan sehingga kita bisa langsung menghitungnya dalam per bulannya. Sudah. Lalu kita bisa menariknya sampai bawah seperti teman-teman. Sampai bawah. Oh, maaf ini belum. Ada rumus yang tadi salah ya teman-teman. Sudah. Coba cek dulu apakah ada yang salah. Sudah selesai. Sudah benar, kita bisa tarik lagi. Kita bisa make sure untuk sudah selesai. Sudah sesuai, lalu untuk salarinya juga. Nah, yang terakhir adalah
kita mengedit. Oh ya, maaf, bikin namanya belum berubah. Kita tarik. Nah, sudah. Kemudian kita sesuaikan untuk jenis font, ukuran font dan warna font. Cukup CTRL-A. Kemudian kita pilih auto C, fontnya Arial. Kemudian kita tambahkan font 11. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.